Bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini kita sedang belah mesin ya. Ini mesin 3 in 1. Kok 3 in 1 sih ini? Ini mesinnya ya. Ini punya Uwong lah ya. Ini punya Uwong. Ini OS-nya masih 0 ya. Ini OS-nya masih 0 kan? OS 0 mas. Ya, OS-nya masih 0 ya. Ini OS-nya masih 0 dan ini kita mau belah. Tujuan kita dibelah karena emang dari ownernya ini dia memang mintanya dibelah karena untuk mesinnya ini dia udah lama ngangkrak juga, banyak bocor juga ya dari sekian lama. Terus di bagian sini dia ada retak ya. Ini tadinya di lem porting itu pun udah lama ya. Jadi ini kita mau bersihin, kita mau repair semua di bagian crankcase sama di bagian stang seher. Stang sehernya mau diganti sama yang ori ya. Ini stang seher mau diganti yang ori. Berikut silsinya juga semua ya. Jadi ini kita mau belah ya bosku, tuh semua dari plat gesek ini aus nih. Wah, untuk plat gesek ini dia ada kehausan ya. Mana sih itu? Yang itu? Ya. Nih plat gesek itu, kelihatan nggak? Ini gua agak jauhin ya biar kelihatan tuh. Tuh, kelihatan ya? Ini haus nih sebelah sini nih. Lumayan dalam nih. Oh, bergerigi dalam. Nah, ya. Jadi ini plat geseknya. Dan ini kampasnya. Untuk kampasnya ini dia ori ya. Untuk kampasnya dia ori. Ini ukurannya pas diukur 3 mili semua 3 mili rata. semua rata, Pak. Oke, ini masih normal ya. Cuma plat geseknya aja nih. Dan untuk bagian rumah kopling, ini dia ada space nggak? Aman. Rumah kopling aman ya. Ini keras dia nih. Ini keras. Terus lagi buat di bagian rumah kampasnya ini dia nggak ada kehausan nih. Ini masih layak pakai. Ya, dan lagi untuk di bagian sini. Bagian sini ini ada kehausan nih sedikit banget. Paling di kisaran 0,1-an lah. Ya, sedikit banget. Tapi masih bisa dipakai ya. Dan di sini untuk tutupnya ini dia aman ya, ini dia masih aman. Ini dia masih aman. Dan ini untuk barang-barangnya ya, ini headnya. Itu headnya dan ini untuk bloknya ya. Tuh, wow. Transfer bawahnya ini dia sudah dibesar-besarkan ya. Cuma untuk di bagian transfer sih, kalau gue perhatiin ini masih standar ya. Terus lagi untuk exhaustnya ini sudah dibuat ukuran sih. Ini exhaust sudah dibuat ukuran, tapi gua ini belum ukur ya. Ini belum ukur. Karena yang mintanya bloknya, karena yang punyanya ini bloknya dia minta dibersihkan aja, nggak usah di porting. Dan untuk headnya pun ini nggak tahu ya. Kalau untuk headnya rencananya ada mau ada perubahan ya. Untuk katanya mau pakai head blimbing lah, katanya sih seperti itu. Jadi di sini kita lanjut belah aja dulu ya. Nah. Nih 8 nih. Oke guys. Jadi ini untuk dalaman mesinnya ya. Nih. Stang sehernya end up ya. Ini end up stang sehernya. Belum di endorse soalnya. Belum di endorse. Iya, endorse. Nih. Ya. Persekelnya tahun muda ya. Ini persekelnya masih grace ya. Dan di sini ini ada kehausan tipis banget sih, tapi ini masih layak pakai ya. Dan di sini nah ini di bagian netral dia agak gepeng nih. Agak gepeng. Ya. Kita cek lagi. Untuk asnya ini dirasa pakai jari ya. Ini masih layak banget. Kita cek capit rasionya aman. Kita cek lagi. Ini kan masih grease semua ya. Oh, ini masih aman. Dan lagi. Nah. Ini
ini aman nih. Aman bosku. Kita cek. Biasanya kalau motor standar itu racking itu di bagian gigi 4 dia suka ini ya. Dia suka groove push dia nih bagian gigi 4. Nah, kita cek dulu. Dan di sini nah kelihatan nih. Nih kelihatan kan nih, tuh. Ya. Ini ada pol nih di sini nih. Nih kelihatan nggak? Tuh, gigi 4 nih. Ya. Tuh ada pol tuh. Oke. Tuh kelihatan tuh. Garis-garis itu ya, Pak. Bukan garis-garis nih. Tuh ngegot nih. Nih kelihatan nih kan? Iya. Jelas Ngegot ya. banget. Ngegot itu udah bukan garis-garis lagi, itu mah ngegot. Sebelah sini juga sama sebelahnya. Dan yang lain di sini ada kecil. Oke. Nah, kalau gigi 4 racking tuh biasanya walaupun standar dia yang paling sering grupus tuh. Motor-motor racking standar tuh kalau belum mesin pasti bagian gigi 4 itu yang sering banget rusak tuh. 4 sama 5 tuh. Sekarang 5-nya ya. Ini yang bagian primer nih ya. Rasio kecilnya nih. Ini yang primer nih, ini yang gigi 5 nih. Kita cek ya gigi 5-nya nih. Ada nggak? Kita cek gigi 5-nya. Nih. Tuh. Nih. Tuh. Ya, kelihatan ya. Nih. Ini ngegot. Ini juga ngegot. Ini juga ngegot. Ini ngegot. Ini ngegot kecil. Ini ngegot garis. Ini ngegot garis. Tuh. Ya, intinya 4 sama 5 nih. Tapi ini kalau misalkan untuk harian aja ya, untuk spek-spek harian aja ini masih bisa dipakai ya. Ini masih bisa dipakai rasionya 45. Nggak perlu diganti, ini masih bisa dipakai. Ya. Nah, dan ini yang sekundernya nih ya. Oke. Kalau yang sekundernya itu biasanya aman semua, biasanya nih karena yang bagian yang paling beban itu dia ada di bagian yang primer, yang kecil nih. Ya, karena apa? Karena yang menggerakkan ini, yang menggerakkan yang besar itu yang ini yang kecil. Makanya kenapa gigi 3 sama 4 itu pasti dia agak gerupus tuh karena lebih berat kan. Ya mungkin bosku ngerasa lah yang sering-sering pakai racking nih. Racking standar itu pasti gigi 4 sama 5 yang paling panjang. Apalagi gigi 5 paling berat tuh, paling panjang kan. Tuh. Nah, udah paling berat, paling panjang, dia yang nahan beban karena dia yang memutar. Kenapa gue bilang memutar? Di bagian sini ini terhubung ke rumah kopling. Rumah kopling terhubung ke primer. Primer itu ke kerkas. Ya. Jadi kan yang memutar yang ini. Rasio ini ya. Masuk kan? Nah, yang diputar yang besar. Sampai ke final gear. Ini kan final gear nih. Ini final gear. Nah, makanya kenapa ini 45-nya grupus karena dia paling menahan beban karena dia yang memutar. Harapan terakhir. Nah, kalau 1 2 3 itu dia memang nggak terlalu panjang dan tidak terlalu berat. Makanya nggak ada yang grupus. Enteng-enteng aja. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu. Oke? Oke. Nah, untuk yang di repair ini di bagian sini bagian crankcase nih. Ini kan dia udah pakai kopling kanan. Ini nanti kita tutup nih pakai lem porting nih. Ya, stud bawahan terus kita tutup pakai lem porting. Nah, dan yang ini antara dibelikan atau ditutup juga lah pakai lem porting, kita lihat nanti aja. Nah, dan untuk crankcase itu bearing-bearing ini kita ganti ya untuk di bagian kerkas, dan yang lain itu dia tetap kita pakai bawaan. Ya. Nah, dan lagi permasalahannya dia ada di sini. Crankcase ini. Ini retak, yang retak tuh bagian mana tuh? Ini ya. Oh iya. Ini dia retak nih. Coba dilap ini Mana? Ini, Pak. Yang ini. Nih, adanya itu doang. Oh, ini yang bocor. Hari ininya enggak. Bagian sini nggak ada yang retak ya. Coba dilihat. Coba dilap. Nah, ini nggak ada kan? Ini apa ini, Bos? Lem porting ini lem porting, lem besi. lem besi. Nih, tuh retak nih. Oh iya tuh. Nah, ini retak. Ya, bosku nih. Ini retak. Ini kita
tambal nanti ya. Lasnya pun jangan pakai las karbit ya, yang dipanasin gitu itu jangan. Jadi kalau mau pakainya yang las argon. Pakainya las argon biar titik panasnya dia bertahan di satu sisi aja. Jangan lebih gitu ya. Oke, bosku. Jadi intinya buat rasio, buat pengecekan ini kayaknya seperti itu aja dulu ya. Dan ini pun udah tadi ya, ini udah dicek juga tadi. Oke. Dan nanti di video selanjutnya kita oprek lagi, kita bikinkan part 2-nya ya. Oke bosku. Pokoknya makasih udah nonton video ini dan thank you.